Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di depan gua udah ada motor Scoopy. Motor Scoopy ini customer gua dari IG, dia nge-WA, nge-DM gua awalnya keluhannya motornya nggak bisa nyala, udah lama mati sampai motornya berdebu kayak gini. Terus dia nge-DM gua konsultasi segala macam dan akhirnya motornya dibawa ke bengkel gua, diturun mesin. Terus eh mesinnya udah gue bongkar tuh, udah gue belah jadi dua. Sorry banget kalau nggak gue videoin prosesnya karena di bengkel gue kemarin lagi rame, jadi gue nggak sempet videoin seperti itu. Dan setelah gue bongkar semuanya di bagian mesin sampai gue belah mesinnya jadi dua, itu yang rusak ini dia. Awal mulanya kata pemiliknya motor ini ngelitik, terus udah ngelitik dipaksain buat jalan. Makin lama motornya jadinya jebol. Kenapa bisa ngelitik motornya? Karena bearing noken as yang udah mulai rusak. Terus dipaksa jalan motornya, lama-lama bearingnya makin hancur. Bearingnya makin hancur, noken as udah nggak beraturan, dia maju mundur. Terus pelatuk klep X nabrak sama dekompresi. Terus klep X nonjoknya sampai dalam banget. Klep X-nya putus, klep X-nya nabrak ke seher, jadinya jebol semuanya. Klep X putus, sehernya bolong, dan di bagian head pada hancur semuanya nih. Seperti itu. Terus juga businya nih hancur. Tuh. Kayak gitu. Nah, saran gua kalau motor kalian udah ngelitik, udah ada gejala berebet ngelitik kayak gitu, buru-buru dibawa ke bengkel buat di check up, buat di servis. Karena kalau dipaksain jalan, udah ngelitik terus dipaksain jalan, hasilnya jadi kayak gini nih, motornya jadi turun mesin, jadi belah mesin. Otomatis yang tadinya cuma bisa ganti bearing doang jadi ganti semuanya, seperti itu. Jadi saran gua kalau ada gejala ngelitik motornya, buru-buru dibawa ke bengkel. Itu. Ini spare partnya noken as, dia pakai BRT tipe R2. Dekompresinya copot, terus bearing noken asnya juga copot kayak gini. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, cuma dekompresinya udah nggak ketolong nih. Jadi gue saranin buat ganti noken asnya yang baru, karena kalau nggak dipasang dekompresi nanti starternya jadi susah, seperti itu. Noken as diganti, terus juga ini klepnya, klep in dan X juga diganti, seperti itu. Dan juga seher ini pakai merek RX7, ukurannya 54,5. kalau klep masih standar, ukurannya standar, mereknya juga standar. Di sini blok seher, boringannya masih bagus, belum ada baret. Seperti ini, mereknya RX7. Terus di bagian head di sini hancur, ruang bakarnya parah. Ada gompal-gompal kena potongan head, potongan dari seher dan juga potongan dari klep. Jadinya kayak gini, hancur. Terus pemiliknya udah bawa barang sendiri, udah bawa spare partnya sendiri. Yang dia bawa itu boringan. Jadi boringannya nanti yang ini diganti pakai boringan yang ini yang dia bawa. Seperti ini penampilan boringannya. Terus sehernya dia balik lagi pakai 54,5. Jadi blok seher yang ini nggak mau dia quarter, dia mau balik lagi ke ukuran 54,5. Ini dia sehernya, tapi nanti sehernya diganti pakai yang Kawahara yang mentah, karena gua saranin biar kompresinya bisa diatur. Dan di bagian plug as ini masih aman, stangnya masih aman, nggak bengkok. Semoga ini stangnya nggak ngelitik ya. Kalau ngelitik berarti diganti baru stangnya, seperti itu. Ini kalau gue lihat masih aman sih, nggak goyang parah, dan juga nggak bengkok, stangnya masih bagus, seperti itu. Ya udah, sekarang blok sehernya mau gue bawa ke tukang bubut, mau gue pasang boringan dan juga di quarter.
ditonton videonya sampai habis. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari gua. Ya udah, mantap. Oke guys, jadi di depan gue ini ada blockhead dari Scoopy, kodenya K44. Blockhead ini baru karena gua ngeliat di bagian sini dudukan bearing noken asnya hancur. Terus gue bilang ke pemiliknya buat diganti aja blockheadnya yang baru biar lebih aman. Terus di sini udah ada blockhead yang baru, kodenya K44 kayak gini. Udah dapat klepnya, in X dan juga pairnya. Sekarang mau gue porting bagian lubang in dan X. Sini lubang in dan X, nanti gue ukur dulu di sini ukurannya berapa. Nanti gue samain karena ini portingannya udah bagus, udah rapi. Gue tinggal ngikutin aja untuk ukurannya seperti itu. Ya udah, sekarang gue mau porting dulu head yang baru ini. Terus juga seher ini udah gua bikin bentuknya apa ya, profil dari seher ini udah gua bikin. Nanti ini dipapas, terus ini dibikin coakan klep dan juga dibikin domnya. Tinggal gue bawa ke tukang bubut seher ini buat dibikin coakan klep dan juga domnya. Oke, habis itu diburet kompresinya. Oke, let's go, mantap. Oke guys, jadi ini headnya udah kerakit semua dan juga blok sehernya udah cakep nih. Sehernya Kawahara udah selesai dibubut, udah selesai di quarter, ditanam boring. Ini dia bentuk profil dari sehernya. Domnya ada 1,5 mili, 1,5 mili, dicoak-coakan klep, udah cakep. Terus ini headnya udah kepasang semua, komponen-komponen spare partnya, klepnya udah mantep. Terus portingannya udah halus, udah gua amplas seperti ini. Terus noken as udah nempel. Ini noken as BRT tipe R2. Ini dia noken asnya. Pelatuknya juga udah nempel, tinggal disetel celah klepnya aja 0,15 in dan X nya. Oke, habis ini mau gue pasang semua. Terus gue buret headnya, gue buret kompresinya dapat berapa, dan juga nanti gue cek coakan klepnya mentok atau enggak ke seher. Oke, let's go, mantap. Oke, jadi mesinnya udah naik ke atas rangka, udah bulet nih, TB udah kepasang, terus headnya juga udah kepasang, semuanya udah kepasang, busi udah kepasang, tinggal masukin oli, terus masang kabel-kabel, perintilan lain-lainnya, box filter, dan di scan. Abis itu dinyalain pertama kalinya. Oke, gue udah gak sabar banget ini buat nyalain motor ini. Setelah 3 bulan kata pemiliknya udah nggak nyala-nyala. Terus di bengkel gue juga udah seminggu lebih motor ini nggak nyala, nginep di bengkel gue. Ya udah, sekarang waktunya pasang perintilannya. Ikutin terus keseruan video gue kali ini, jangan di skip, nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel gue, di share ke teman-teman kalian. Semoga konten gue bermanfaat buat kalian. Oke, mantap. Oke guys, jadi ini TB, kabel-kabel, sensor-sensor udah kepasang semua, udah di scan juga, udah di reset, dan ini datanya. Sekarang gue mau nyalain pertama kalinya, tapi ini indikator tegangan aki 11 volt. Nanti bakalan di kickstarter aja. Terus oli juga udah masuk. Oke, coba selak.